Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Kita udah tahu bedanya supervised sama unsupervised. Sekarang kita mau membahas tentang supervised learning. Supervised learning. Tadi kan kita sebutkan, kita harus punya label di sini. Label itu bisa kita kategorikan ke beberapa tipe data gitu. Ada yang tipe datanya itu continuous gitu. Itu misal angkanya kayak 0,1, 0,2, 10,5, dan segala macam gitu. Pokoknya semua possible number gitu. Terus ada juga, bentar ini jelek banget ya gambarnya. Terus ada juga yang namanya discrete. Discrete itu dia tanpa koma gitu. Misal 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Selain continuous sama discrete, kita juga ada yang namanya binary. Kalau binary itu outputnya cuma antara 0 atau 1 gitu. Terus apa bedanya? Kalau yang continuous, untuk continuous itu tuh biasanya kita bisa pakai untuk memprediksi suatu bilangan gitu. Misal kita bikin machine learning model untuk memprediksi harga rumah gitu. Atau suhu. Atau semua data yang angkanya continuous gitu. Pakai koma-koma. Sementara untuk discrete, itu biasanya kita pakai untuk klasifikasi gitu. Misal kita punya gambar nih. Nah, gambarnya tuh nanti kita bisa klasifikasiin apakah itu gambar hewan, apakah itu gambar makanan, apakah itu gambar yang lain gitu. Pokoknya setiap kategori yang ingin kita prediksi itu nanti akan direpresentasikan oleh si bilangan discrete ini gitu. Terus ada lagi yang namanya binary data gitu. Biasanya kita pakai untuk mengklasifikasikan ke satu macam kategori gitu. Misal tadi kita punya gambar, kita mau prediksi apakah gambar itu adalah gambar kucing atau bukan gitu. Atau kalau misal kita punya email, kita bisa cek apakah email itu spam atau bukan spam gitu. Atau kalau misal kita punya teks, kita bisa cek apakah si teks itu mengandung informasi sensitif atau enggak gitu. Untuk recapnya, kalau yang continuous ini tadi, itu namanya adalah regresi. Kalau yang discrete yang tadi kita untuk klasifikasi, itu namanya adalah multi-class classification. Kalau yang untuk binary data, itu binary classification. Jadi di supervised learning sendiri kita bisa bagi menjadi 3 ya. Bisa regresi, bisa multi-class, bisa binary classification gitu. Ini untuk dasar machine learning dan kita harus pahamin ini. Ini harusnya multi-class ya. Multi-class. Kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah dengan machine learning, kita tuh harus tahu kapan kita harus pakai regresi, kapan kita harus pakai multi-class, kapan kita harus pakai binary classification gitu. Kalau misal tugasnya untuk mengetahui apakah email itu spam atau enggak spam, itu kita bisa pakai binary gitu. Dimana kalau misal nanti yang dibutuhkan itu adalah hasil prediksi continuous atau suatu angka tertentu atau absolute number, ya kita harus pakainya regresi gitu. Jadi pemilihan task ini harus disesuaikan dengan masalah apa yang ingin kita selesaikan gitu. Terus bagaimana dengan LLM atau AI yang sering teman-teman pakai gitu. Misal teman-teman kasih suatu teks, nanti generate satu teks lagi gitu. Itu masuknya adalah kategori multi-class. Kenapa dia masuknya multi-class? Sebenarnya simple. Ketika teman-teman memberikan suatu input, inputnya itu adalah kata kan, atau teks, atau sentence gitu, atau kalimat. Jadi misal ini adalah suatu kalimat. Nah,
machine learning-nya itu akan memprediksi kalimat apa yang muncul ketika diberi kalimat ini gitu. Ini namanya adalah next sentence prediction. Next sentence prediction. Next sentence prediction. Kenapa ini masuknya ke multi-class? Karena sebenarnya sebelum kita memprediksi suatu sentence atau kalimat, jadi kalimat itu kan sebenarnya terdiri dari beberapa kata gitu. Misal, kata pertama, kata kedua, kata ketiga gitu. Nah, machine learning-nya itu akan prediksi kata pertama yang muncul ini nanti harusnya apa. Terus setelah ini diprediksi, nanti dia akan prediksi kata keduanya. Dia akan prediksi kata ketiganya gitu. Untuk memprediksi kata pertama, itu kan pilihan katanya itu ada banyak kan. Misal di bahasa Indonesia kita punya ratusan bahkan ribuan kosakata kan. Dari ribuan kosakata tersebut, nanti modelnya akan coba menilai kosakata mana yang cocok untuk mengisi di posisi ini gitu. Terus nanti dia akan melakukan secara berulang gitu. Ketika dia udah memprediksi kata pertama, dia akan memprediksi kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya gitu, sampai stop. Jadi ini sebenarnya yang terjadi ketika teman-teman pakai AI teks yang ada di internet gitu. Oke, recap ya. Kita hari ini sudah belajar banyak. Kita udah belajar data science, pengertiannya, scope-nya, dan kita juga belajar machine learning di sini, di mana machine learning itu dia punya supervised sama unsupervised. Tadi ada dua ya, di mana perbedaan yang sangat menonjol itu ada di ada atau tidaknya label. Di mana kalau supervised learning, dia harus ada label. Sementara kalau unsupervised, dia nggak punya label gitu. Nah, untuk label yang ada di supervised, itu tuh kita bisa bagi lagi. Apakah labelnya itu untuk regresi, atau multi-class, atau binary classification gitu. Mungkin di video ini kita belajar ini dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan salam ngoding AI.